Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Hai Little Disciples, kembali dengan Kak Sofia di sini. Dan Kak Louis di sini. Yes, apa kabar adik-adik? Pastinya luar biasa. Yes, apa ya adik-adik, wah udah gak terasa ya, hari ini kita ketemu lagi. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan sebelum mendengarkan firman. Kalau begitu adik-adik, kalau masih duduk, ayo bangkit berdiri. Yeay, kita mau berdoa sebelum kita memuji nama Tuhan. Oke, lipat tangan dan tutup matanya. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak. Kami mau menyiapkan hati kami Bapak yang terbaik untuk Engkau Bapak. Biar ketika kami memuji nama Engkau, menyembah Engkau Bapak, itu menjadi persembahan yang harum Bapak untuk Engkau. Terima kasih Bapak. In the name of Jesus we pray. Amen. Amin. Oke, musik. Adik-adik, ayo gerakin badannya kanan kiri tepukan. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. In English. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus,
semua. Amin adik-adik. Semua dari kita punya panggilan yang unik adik-adik. Panggilan kakak, panggilannya kakak Luis, panggilannya adik-adik dalam hidup adik-adik itu semuanya berbeda, unik dan signifikan. Oke, kalau begitu, kalau Tuhan panggil kita mau jawab yes Lord. Kita mau responin itu. Oke? Kalau begitu, ayo kita nyanyi dengan Dia panggil nama saya. Amin. Oke, ayo berdiri. Kita mau tepuk tangan berikan yang terbaik buat Tuhan. Panggil Yesus. Yesus. Oke, musik. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Katakan lagi, dengar. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Yesus amat cinta. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yes. Amin, 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 amin. Yes. Oke adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Bahwa terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa. Biar ketika kami menyembah Engkau, hadirat Engkau turun di tempat di mana kami menyembah Engkau. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami menyiapkan hati kami Bapa sebelum mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berbahasa roh adik-adik. Kita bangkitkan roh kita. Oh ya ra 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 she. Ya ra 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 she. Oh, how I love you, Lord. How I love you, Lord. Oh, ya ra ra she.
how I love Jesus, because He first loved. Oh, how I love you, Jesus. Oh, how I love Jesus. Angkat tangannya adik-adik, katakan how I love you. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved. Oh, how I love you, Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, I love you, Lord. How I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Oh, how I love Jesus. Oh, nyanyikan terus adik-adik. How I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Taruh tangan adik-adik di dada, katakan. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Yes, adik-adik, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Lagi. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Let your spirit fill this place. Sweet spirit, sweet spirit, fill my heart, fill my heart. Let your presence, let your presence fill this place, fill this place, as we worship you, as we worship you, worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill
tengah-tengah kita saat ini. So kita mau respect sama dia. Karena Tuhan hadir di tempat di mana adik hari ini menyembah dia. Kita mau menyembah dia dengan sepenuh hati kita. Kalau adik-adik hari ini tergerak, adik-adik coba adik-adik pegang hati adik-adik dengan tangan adik-adik. Katakan, Tuhan, saya mau merasakan Engkau lebih lagi. Tuhan, saya mau merasakan Engkau lebih lagi. Saya mau merasakan kehadiran Engkau lebih lagi. Yes. Yes, Lord. Mari kita angkat tangan kita adik-adik. Mari kita akan nyanyikan lagi. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship. Sekali lagi adik-adik, pelan-pelan. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. With all of my heart, with all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Yes, Lord. Benar, Bapa. We love to worship you, Lord. Thank you, Lord, for your presence, Lord. Terima kasih Bapa hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Bapa, ketika kami mendengarkan firman, biar roh-Mu Bapa yang tinggal di dalam hati kami, Roh Kudus-Mu Bapa, memberikan kami revelation Bapa, pewahyuan Bapa, memberikan kami wisdom, hikmat Bapa, untuk mengerti Bapa setiap firman yang di-sharing sama pengajar hari ini Bapa, biar Engkau membukakan mata rohani kami Bapa, untuk melihat hal-hal Bapa yang diajarkan itu menjadi nyata Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa. Kami sungguh senang di dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Halo adik-adik kita saya selamat hari Minggu dan bertemu kembali dengan Koko, dimana kita hari ini akan mengikuti online service Little Disciples. Nah, yang dimana setelah ini adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ica. Siapa yang bersemangat adik-adik? Oke, tapi sebelum itu adik-adik, marilah kita dulu bersama-sama mengisi absensi secara online ya adik-adik di kolom komentar di bawah ya adik-adik. Nah, caranya adik-adik gampang banget. Adik-adik tinggal ketik nama adik-adik beserta domisili adik-adik berada. Misalnya Kodiki dari Citra ya. Nah, itu ya adik-adik. Oke, selanjutnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Koko mengingatkan buat adik-adik semua jangan lupa untuk mempersiapkan catatan, alat tulis, Alkitab dan hati yang siap ya adik-adik buat mendengarkan firman Tuhan. Itu saja dari Koko. See you and selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Bye-bye. Hai Little Disciples, welcome back sama Kak Ica di sini di online service Little Disciples hari ini. Yeay, Kak Ica
percaya adik-adik di rumah pasti sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Kak Ica berdoa untuk setiap adik-adik pasti ada kesehatan ya, atau adik-adik yang saat ini mengalami gak enak badan, Kak Ica berdoa di dalam nama Yesus ada kesembuhan saat ini terjadi. Amin adik-adik. Oke, sebelum kita lanjut cerita, sebelum adik-adik lanjut mendengarkan cerita, mari kita berdoa dulu yuk adik-adik. Yuk kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih untuk kesempatan kali ini Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, membuka hati kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Roh Kudus urapi setiap firman yang akan disampaikan, juga yang akan kami dengar. Kami percaya Tuhan, sore hari ini kami akan belajar satu hal yang baru. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh semakin mengenal Engkau dan mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes adik-adik. Oke, adik-adik, bulan lalu Kak Ica ada cerita tentang seorang Rasul Paulus. Adik-adik masih ingat? Ya, oke. Rasul Paulus yang dahulunya itu dikenal sebagai Saulus. Oke, saat itu Saulus belum percaya sama Yesus. Meskipun dia sudah banyak dengar, ya, bahkan mungkin saat itu dia sudah banyak lihat mujizat, yang dilakukan di dalam nama Yesus, Saulus belum percaya adik-adik. Dan bukan cuma belum percaya, tapi Saulus juga berbuat banyak sekali kejahatan sama orang-orang yang percaya, ya, orang-orang yang mengikut Yesus. Saulus menganiaya, Saulus memenjarakan, Saulus banyak sekali berbuat jahat sama orang yang mengikut Yesus adik-adik. So he wasn't a good person, ya. Dia bukan orang yang baik saat itu, ya, bukan orang yang takut akan Tuhan saat itu. Tapi dalam perjalanannya menuju Damsyik, saat itu juga dia melakukan suatu perjalanan untuk berbuat jahat sama orang-orang percaya sama Tuhan Yesus, ya adik-adik. Tapi Tuhan Yesus menangkap Saulus. Tuhan Yesus membuat Saulus bertobat. Jadi Saulus mengalami perjumpaan akan Yesus sewaktu dia dalam perjalanan menuju Damsyik adik-adik. Dan di dalam perjumpaan akan Yesus tersebut, Saulus melihat suatu cahaya yang terang banget, ya, sampai dia itu tersungkur, ya, di jalan karena cahaya yang memancar itu. Adik-adik tahu cahaya itu siapa? Tuhan Yesus adik-adik. Nah, jadi saat itu Saulus mengalami perjumpaan dengan Yesus dan matanya Saulus terbuka. Maksudnya di sini apa? Terbuka itu mata hatinya. Untuk dia melihat, mengenal, mendengar dan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ya, tapi bagaimana dengan mata jasmaninya? Karena cahaya yang tiba-tiba, ya, cahaya yang begitu terang sekali, yang begitu tiba-tiba, ya, cahaya itu membuat matanya Saulus jadi gak bisa lihat adik-adik untuk beberapa hari. Dan bukan cuma itu, Tuhan Yesus menunjukkan betapa Tuhan Yesus mengasihi Saulus. Ya adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi Saulus. Betul, banyak sekali kejahatan yang Saulus sudah lakukan terhadap orang-orang yang ikut Yesus. Ya, seperti yang pernah Kak Ica sampaikan bulan lalu, waktu ada orang yang menganiaya, yang berbuat jahat sama orang-orang yang percaya, dia bukan cuma berbuat jahat sama orang percaya tersebut, tapi dia juga berbuat jahat menganiaya Tuhan Yesus, ya. Karena semua orang percaya itu memiliki Yesus, ya, adik-adik dalam hidupnya. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat sama orang yang percaya Yesus atau orang yang mengikut Yesus, dia berbuat jahat juga sama Tuhan Yesus. Ya betul, Saulus melakukan banyak sekali kejahatan, tapi Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun membenci Saulus. Tapi Tuhan Yesus membenci dosa, membenci perbuatannya Saulus. Ya, tapi Tuhan Yesus menangkap Saulus dan berjumpa dengan Saulus, dan itulah yang mengubah mata hatinya Saulus, dan dia menjadi percaya, dia menjadi bertobat, dia bertobat
ya adik-adik, dia menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menunjukkan ya dari mata jasmaninya yang dia nggak bisa lihat, Tuhan Yesus mengirimkan muridnya ya, seorang yang Tuhan Yesus percaya namanya Ananias, untuk bertemu dengan Saulus, untuk menumpangkan tangan di atas matanya Saulus, dan selubung matanya Saulus menjadi terbuka ya. Seketika itu juga mata jasmaninya dia boleh melihat, dan dia memberi diri untuk dibaptis ya. Dalam Kisah Para Rasul 9, adik-adik boleh buka firman-Nya, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19 ya. Di situ adik-adik boleh baca lagi ya, atau adik-adik boleh dengar lagi cerita Kak bulan lalu bagaimana Saulus bertobat. Oke adik-adik. Nah, jadi setiap orang yang percaya sama Yesus, setiap orang yang bertobat, tahu nggak adik-adik bahwa mereka semua itu dipanggil, mereka semua itu ditangkap sama Tuhan Yesus. Ya adik-adik, amin. Begitu juga dengan kita adik-adik, meskipun kita masih kecil ya, masih imut-imut, masih lucu-lucu, oke? Tapi kenapa kita bisa percaya sama Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menangkap hatinya adik-adik ya, dengan cara yang berbeda-beda. Oke, misalnya ada yang dari papa mamanya ya. Dan adik-adik di sini mungkin ada yang kenal Yesus dari papa mama, atau dari teman, atau dari guru, atau dari orang-orang yang Tuhan Yesus kirimkan ya. Nah, adik-adik, selanjutnya apa ya? Setelah Saulus mengalami perjumpaan sama Yesus dan dia memberi diri untuk dibaptis, artinya dia memilih untuk mengikut Yesus ya. Saulus memberi diri 100%, sepenuhnya, seutuhnya ya untuk Tuhan Yesus. Sehingga detik itu dia memilih untuk mengikut Yesus. Dan bukan cuma itu adik-adik, tapi hidupnya menjadi saksi ya, saksi mengenai Yesus. Oke, kemanapun dia pergi, kemanapun dia melangkah, Saulus yang sekarang dikenal sebagai Rasul Paulus, dia mendedikasikan, memberi hidupnya untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus ya. Dia melakukan mujizat, dia mengajar di berbagai tempat, memberitakan tentang siapa sih Tuhan Yesus itu, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup. Nah adik-adik, kita lanjut ceritanya di Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 31. Ayo adik-adik catat ayatnya dan buka sama-sama ya, di Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 31. Oke, Kak Ica baca dulu di ayat 19b. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Wow ya adik-adik, Saulus bertobat 180 derajat. Oke, sekarang dia mengikut Yesus, dia mengenal dan mengikut Yesus dan menjadi saksi ya, betapa Tuhan Yesus itu dahsyat. Dia adalah anak Allah. Dia beritakan itu semua mengenai kebenaran akan Yesus kepada banyak orang ya adik-adik. Nah, ada tantangannya enggak? Ada adik-adik. Oke, tantangannya kita baca di ayat 21 ya. Ini tantangan untuk Saulus. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Nah, ya ini tantangannya Saulus adik-adik. Ya, waktu dia menjadi saksinya Allah, menjadi saksinya Tuhan Yesus, banyak orang tuh dan mereka bingung. Bukannya Saulus ini orang yang mau menganiaya tuh orang yang percaya Tuhan Yesus ya? Bukan cuma itu, bukannya dia yang mau bawa semua orang-orang yang percaya Yesus ke depan mahkamah ya, depan imam-imam kepala ya? Oke, semua orang bertanya-tanya, oke? Tapi itu tidak mematahkan semangatnya Saulus untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena adik-adik, Saulus telah mengalami perjumpaan akan Yesus. Ya, waktu
Saulus mengalami perjumpaan akan Yesus, hidup Saulus diubahkan sama Tuhan Yesus adik-adik. Dia bertobat 180 derajat, mengikut Yesus. Arti mengikut Yesus ini apa adik-adik? Memberi diri ya, menjadi penyembahnya Yesus, oke? Taat sama kehendaknya Tuhan Yesus, membangun hubungan dengan Tuhan Yesus adik-adik. Ya, Kak Ica percaya waktu Saulus mengalami perjumpaan, bukan cuma hatinya yang Tuhan buka kayak pintu adik-adik. Pintu untuk bisa terbuka, kuncinya harus dibuka dulu kan, tik gitu ya. Nah, saat itu ya Yesus mengetuk hatinya Saulus ya dengan perjumpaan ya waktu perjalanan menuju Damsyik, oke, dalam wujud cahaya, oke, Tuhan Yesus menampakkan diri sama Saulus. Saat itu sebenarnya Yesus mengetuk hatinya Saulus ya, dan Saulus memberi diri, memberi hatinya, sehingga Tuhan Yesus bisa membuka klik hatinya supaya dia boleh supaya Saulus bisa percaya, supaya Saulus mau percaya sama Yesus, oke? Dan nggak selesai sampai di situ. Tuhan Yesus menunjukkan keperkasaannya, kedahsyatannya, oke, bahwa dia adalah 100% Allah, dan dia menunjukkan kepada Saulus mujizat yang pertama yang Saulus alami, yaitu kesembuhan matanya dicelikan. Ya, hatinya Tuhan Yesus buka, lalu matanya Tuhan Yesus celikan untuk Saulus boleh melihat kebenaran, kedahsyatan Tuhan Yesus. Ya, dan karena perjumpaan itu, karena apa yang dialami Saulus itu membuat hatinya Saulus, imannya Saulus itu teguh sama Yesus. Ya, jadi walaupun ada tantangan ya, Kaca juga percaya pasti banyak orang di situ, ya mereka tahu cerita kabar tentang Yesus, tapi mereka pasti terheran-heran ya, karena yang memberitakan adalah seorang yang tadinya mau menganiaya mereka, mau menganiaya orang-orang percaya ya. Ini sekarang malah Saulus yang menyampaikan firman Tuhan yang menjadi saksi. Oke? Nah, tapi adik-adik perlu tahu, ketika kita lahir baru ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, menjadi Tuhan, satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita, detik itu juga kita menerima kuasa dan otoritas. Dan Kak Ica percaya Saulus saat itu ya sudah menerima kuasa dan otoritas dari Tuhan Yesus, dan Saulus membangun hidupnya, membangun dirinya di dalam Tuhan melalui doa, penyembahan, bahkan saat itu dia membaca firman, mendengar firman ya dari imam-imam ya saat itu. Jadi sehingga waktu Saulus memberitakan kesaksian, memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus, firman yang keluar, kata-kata yang keluar, kesaksian yang keluar dari mulutnya Saulus itu menjadi hidup. Kenapa? Karena Saulus membangun dirinya dengan Tuhan Yesus. Gitu adik-adik ya. Seperti apa yang Kak Ica lakukan saat ini. Kak Ica dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman, tapi firman yang Kak Ica sampaikan itu menjadi hidup di dalam hatinya adik-adik ya, terdeliver ya, terkirim dengan baik ya, terpesankan dengan baik ke dalam hidupnya adik-adik karena pekerjaan Roh Kudus ya. Dan Kak Ica percaya sewaktu Kak Ica berbicara sekarang, Roh Kudus juga turut bekerja ya. Dan itu yang membuat hati adik-adik, pikiran adik-adik, mata adik-adik, telinga adik-adik itu menjadi terbuka. Dan Roh Kudus yang memberi pengertian, ya, roh pengertian, wahyu, ya, dan hikmat untuk mengenal Tuhan Yesus dengan baik, dengan benar. Amin adik-adik. Nah, itu yang terjadi sama Saulus. Oke, kita lanjut lagi ya. Ayat 22. Ya, ini terkonfirmasi. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias.
Sampai di sini dulu adik-adik. Waktu Saulus ya, semakin banyak orang yang mendengarkan Saulus, semakin juga banyak ada yang bertanya-tanya tentang hidupnya Saulus, tentang pasnya, tentang masa lalunya Saulus. Tapi itu tidak memberhentikan semangatnya Saulus untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus ya, memberitakan kesaksian. Bukan cuma itu, tapi pengaruhnya semakin besar. Kak Ica percaya di sini Saulus itu diberkati sama Tuhan Yesus adik-adik ya. Hidupnya diberkati, kesaksian yang keluar dari mulutnya itu Tuhan Yesus urapi dan berkati. Amin adik-adik. Nah, lalu beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Ya, bukan cuma mengalami cemoohan ya, karena sekarang dia menjadi percaya dan menjadi saksinya Tuhan, tapi karena orang-orang yang gak mengerti tentang pertobatannya Saulus ya, mereka merencanakan suatu hal yang jahat. Di ayat 24, tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Di ayat 25, sungguh pun demikian pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dan dalam sebuah keranjang. Di ayat 26, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ya, di sini maksudnya murid Yesus. Bahkan murid-muridnya Yesus terdahulu, mereka juga bertanya-tanya adik-adik. Apa benar Saulus ini sekarang jadi pengikut Yesus? Apa benar Saulus ini sudah bertobat ya? Nah itu tantangan yang Saulus hadapin adik-adik sewaktu dia menjadi orang percaya. Tapi Tuhan, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati dan mengurapi Saulus adik-adik ya. Lalu di ayat 27, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ya, sampai di sini dulu adik-adik. Keberanian mengajar dalam nama Tuhan Yesus. Di ayat 29, ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Nah, adik-adik, apa yang mau Kak Ica lihat di sini adalah keberanian Saulus untuk menjadi saksinya Yesus. Adik-adik, Kak Ica percaya adik-adik, hubungan akan Tuhan ya, semakin kita membangun hidup kita di dalam Tuhan Yesus, roh keberanian, roh kekuatan, kasih itu semakin dibangkitkan di dalam hati kita. Sama seperti di firman Tuhan di ayat 2 Timotius 1 ayat 7. Nah, adik-adik yang onsite, Kak Ica ada kasih ayat hafal ini sama adik-adik ya. Ayo kita buka sama-sama 2 Timotius 1 ayat 7. Sampai di sana, bagi adik-adik yang sudah sampai di sana katakan amin ya. Ayo kita baca sama-sama 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin adik-adik. Oke, Kak Ica mau adik-adik buka satu ayat lagi di Efesus 3 ayat 12. Ayo adik-adik, ini ayat yang terakhir sore hari ini. Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ya, hanya di situ kepada Yesus Kristus. Amin adik-adik. Nah, jadi dari mana sih
roh keberanian itu berasal? Dari mana sih roh kekuatan itu berasal? Juga kasih, dari mana sih kita bisa mendapatkan kasih? Itu satu jawabannya adik ya, yaitu di dalam Yesus Kristus. Di dalam siapa adik-adik? Di dalam Yesus Kristus. Yes adik-adik, oke? Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita, sumber keberanian kita, sumber kasih ya. Jadi adik-adik, Kak Ica mendorong untuk kita semua ya, untuk setiap hari membangun hidup kita, membangun diri kita di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Oke, satu adik-adik, berdoa setiap hari ya. Minta sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mau mengenal Engkau hari ini ya. Beri saya roh pengertian, hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar setiap hari. Dan yang kedua, menyembah Tuhan itu penting adik-adik ya. Ada banyak sekali lagu di dalam dunia ini, tapi tidak semua lagu artinya lagu penyembahan kita sama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik ya, waktu kita menyembah Tuhan adik-adik ya, Tuhan Yesus mencurahkan roh keberanian, roh kekuatan itu dan kasih itu kepada kita ya. Jadi menyembah Tuhan setiap hari itu penting adik-adik. Oke. Lalu yang ketiga adalah baca firman. Oke. Di dalam Alkitab di sini semua tertulis tentang pribadinya Yesus, tentang karakternya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau semakin mengenal Tuhan Yesus, kita perlu baca firman adik-adik. Kak Ica nggak bosan-bosan untuk ingetin kita semua di sini untuk baca firman. Kenapa? Karena dengan baca firman adik-adik, kita bisa mengetahui logosnya Tuhan. Logos itu artinya firman Tuhan yang tertulis ya. Di dalam Alkitab ini semua tertulis segala firman Tuhan ya. Jadi penting untuk kita baca setiap hari adik-adik. Oke, Kak Ica dorong Little Disciples untuk ikut jadwal baca Alkitab Little Disciples. Oke. Nah, lalu selanjutnya apa? Adik-adik juga perlu tergabung di dalam cell group ya. Supaya apa? Supaya hidup kerohaniannya adik-adik itu ada yang follow up gitu ya. Ada kakak-kakak rohani, ada kakak-kakak sel yang akan bantu ajarin adik-adik, pimpin adik-adik ya. Karena tujuannya satu, karena setiap hari kita mau makin serupa dengan Yesus. Amin adik-adik. Dan kita mau bertumbuh, lebih lagi bertumbuh dan bertumbuh. Oke, juga hidup kita satu saat nanti kita akan berbuah lebat ya adik-adik. Nah, Kak Ica percaya sore hari ini adik-adik semua diberkati dengan firman sore hari ini. Dan another point yang Kak Ica mau sampaikan adalah hidup takut akan Tuhan membuat kita selalu aman ya. Amin adik-adik. Hidup takut akan Tuhan membuat kita selalu aman, merasa aman ya. Kemudian membangun hubungan dalam Tuhan itu mendatangkan roh keberanian, roh kekuatan dan kasih. Oke, seperti Saulus, dia membangun hidupnya di dalam Tuhan, dia memilih untuk mengikuti Tuhan Yesus, ya dia membangun hidupnya. Nah, hidupnya mengalami kasih, sehingga itu membuat dia menjadi berani, dia memiliki kekuatan dan kasih untuk melihat orang-orang yang terhilang. Jadi dia mau bersaksi, dia memberitakan kabar baik. Karena apa? Karena dia tahu setiap orang itu berharga di mata Tuhan Yesus. Setiap orang itu berharga di mata Tuhan Yesus adik-adik. Dan Tuhan Yesus itu sebenarnya ya, deep inside di dalam hatinya Tuhan Yesus gak mau ada orang yang tertinggal. Untuk itu adik-adik, ini panggilan untuk semua kita ya. Bukan cuma papa mama, bukan cuma om tante, bukan cuma Kak Ica, bukan cuma kakak-kakak,
tapi buat semua generasi. Ya, untuk apa? Untuk kita menginjil, untuk kita menjadikan semua bangsa muridnya Yesus. Dengan apa? Dengan kita menunjukkan kasihnya Yesus, ya, kasihnya Yesus yang ada di dalam hati kita melalui perbuatan kita, perkataan kita, ya, adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua. Tuhan Yesus memanggil adik-adik semua. Ayo kita sama-sama bertumbuh setiap hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin, adik-adik. Ya, kalau adik-adik punya pertanyaan atau adik-adik mau sharing, adik-adik ayo berani share di dalam cell group atau share di rumah, ya, share ke papa mama, share ke kakak atau adiknya, saudara-saudara. Karena Kak Ica percaya, karena kita semua percaya, perkataan kita itu memiliki kuasa dan otoritas adik-adik. Kita itu bisa jadi saksi-saksinya Tuhan Yesus loh, even walaupun kita masih kecil, ya. Ingat adik-adik, jangan seorang pun menganggap dirimu kecil, rendah, ya. No. Kenapa? Karena spirit, karena roh yang ada di dalam hati adik-adik, di dalam hidup adik-adik itu adalah rohnya Yesus yang membangkitkan keberanian, yang membangkitkan kekuatan dan kasih. Amin adik-adik. Amin. Kak Ica percaya dan berdoa adik-adik belajar sesuatu hal yang baru sore hari ini dan Roh Kudus mencurahkan pengertian yang baru untuk adik-adik. Amin. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman sore hari ini. Tuhan Yesus, kami mau membangun hati kami, membangun hidup kami di dalam Engkau. Kami mau mengikut Engkau setiap hari Tuhan Yesus. Pimpin setiap kami Tuhan, pimpin setiap kami Roh Kudus. Kami mau mengenal Engkau setiap hari. Dan kami percaya Engkau memanggil kami menjadi saksi-saksi-Mu. Urapi setiap perkataan kami Tuhan. Roh Kudus bantu kami, ingatkan kami waktu kami melakukan sesuatu, supaya setiap apa yang kami lakukan itu Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat dan syukur kami kembalikan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless you adik-adik. Dari Little Disciples, kembali lagi ke activity hari ini. Nah, Kakak Holly akan ngasih pertanyaan ke adik-adik, lalu jangan lupa adik-adik jawab dan adik-adik kirimkan di Google Classroom. Yang pertama, hal apa sih yang membuat Rasul Paulus bertobat kepada Tuhan? Lalu yang kedua, begitu Saulus bertobat dan menjadi saksi Yesus, banyak sekali tantangan yang Paulus hadapi. Nah, kira-kira hal apa yang membuat Paulus bisa kuat dan terus berjalan bersama Yesus? Lalu yang terakhir, hal apa yang adik-adik pelajari dari khotbah hari ini? Nah, mudah ya adik-adik, jangan lupa dikerjakan ya. Bye-bye! Hai adik-adik Little Disciples, berjumpa lagi dengan kakak. Nah, adik-adik semuanya, kira-kira adik-adik udah pada siap belum untuk hafalan di minggu ini? Kalau kakak sih udah sangat siap sekali ya. Makanya itu, kakak mau langsung mulai di hafalan minggu ini, yaitu Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Sebelumnya jangan lupa ya adik-adik untuk rekam dan hafalkan ayat hafalan di minggu ini. Kita ulangin lagi ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Bunyinya yaitu, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, adik-adik semuanya, ingat kan kata kakak tadi sebelum mengawali hafalan di minggu ini?
jangan lupa untuk rekam dan langsung kumpulkan ke Google Classroom Little Disciples. Kakak tunggu hasil adik-adik semuanya dan sampai ketemu di hafalan minggu depan. Bye-bye! Halo Little Disciples, bertemu lagi dengan Koko. Halo semuanya. Wah adik-adik, gimana tadi adik-adik sudah mengikuti online service kita dari awal sampai akhir nih? Seru? Puji Tuhan kalau adik-adik semua merasa seru dan bersuka cita. Oke adik-adik, Koko punya beberapa hal yang pengen Koko sampaikan nih buat adik-adik sebelum kita menutup online service kita pada minggu ini. Tapi sebelum itu, yuk kita absensi secara online melalui kolom komentar di bawah. Formatnya atau caranya, adik-adik bisa menyertakan nama adik-adik beserta domisili adik-adik berada. Contohnya Kodiki dari Citra Rakyat. Nah, adik-adik yang pengen Koko sampaikan ialah pada hari Rabu kita akan ada doa revival. Nah, bagi adik-adik yang tergerak hatinya buat berdoa pada hari itu, pada hari Rabu, yuk kita bersama-sama berdoa jam 7:30 malam. Oke adik-adik, jangan lupa ya. Nah, selanjutnya adik-adik, siapa di antara adik-adik semua di sini yang merasa terberkati karena adanya online service ini? Aku. Jujur, Koko juga merasa terberkati loh adik-adik dengan adanya online service ini dalam hidup Koko. Ya adik-adik, jadi akan Koko sampaikan dengan berat hati adik-adik bahwa bulan depan, yaitu bulan Juli 2022, kita akan meniadakan online service Little Disciples adik-adik. Karena adik-adik, nah siapa di sini yang sudah kebaktian offline di gereja? Siapa yang sudah ketemu dengan Kak Ica, Miss Meli, ya, Tante Shirley, Miss Rona, Kak Erlina, ya adik-adik Little Disciples dan guru-guru Little Disciples lainnya? Ya, pasti semua rata-rata adik-adik di sini sudah ibadah offline di gereja. Nah, untuk itu kita dengan berat hati meniadakan online service Little Disciples buat bulan Juli adik-adik. Tapi adik-adik jangan kecewa, kita akan bertemu lagi kapan-kapan ya adik-adik. Sehingga nanti kalau misalnya Koko udah ketemu dengan adik-adik semua, Koko sudah melihat adik-adik yang berbeda, yang jauh lebih dewasa ya adik-adik. Dan tentunya adik-adik Koko berdoa buat adik-adik semuanya dimanapun adik-adik berada, adik-adik bisa menjadi dampak, menjadi terang dan garam dimanapun adik-adik berada. Ya adik-adik bisa membawa perubahan buat orang-orang sekitar adik-adik semuanya. Ya adik-adik. So, thank you so much adik-adik semuanya karena sudah mengikuti online service kita pada selama ini adik-adik ya. See you next time. God bless you dan happy Sunday. Bye bye adik-adik semuanya. Miss you all.